Dengar, Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rasala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali kepada kajian malam minggu kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hadiah besar terutama bagi jomblo kayak saya ini Ustaz ya, yang masih nganggur malam minggu ya. Kita masuk pada episode ketiga untuk kajian menjadi wali karena takut dalam tanda kutip pada istri, yang kita ambil tulus-tulusnya dari kitab As-Sabrul fi Zawijah. Saya sedikit ingat Ustadz ketika beberapa menit mau masuk room Zoom ini, saya ingat sekali beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah, pukul 10 malam, ada orang yang saya sampai miss call meminta saya untuk membalas cepat. Begitu saya buka pesannya, ternyata dari nomor yang tidak saya kenal, Ustadz. Dan pesannya kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum Mbak Zahra, saya mendapatkan dari XXX, dan saya hanya ingin menyampaikan saya sedang bingung karena saya harus cerai dengan suami saya. Dan itu cukup membuat saya kaget gitu. Orang ini menghubungi saya jam 10 malam, meminta saya membalas cepat dengan kondisi dia sedang bingung karena harus bercerai dengan suaminya. Dan ini tidak satu kali, dua kali, Ustaz, gitu. Dan di masa pandemi ini pun dengan angka perceraian yang cukup tinggi. Ayo, Aca, barangku resik-resik, mlebu kamar. Ya, untuk teman-teman yang lain boleh di mute aja ya, supaya tidak mengganggu kajian kita malam ini. Balik lagi, itu menjadi apa Ustaz ya, pukulan gitu bagi saya, terutama saya ini yang belum nikah. Apakah saya ini mampu gitu ya menjalani sebuah pernikahan? Apakah saya bisa memilih seorang laki-laki yang akan mempertahankan juga gitu pernikahan saya? Dan pada malam ini kita akan kembali melanjutkan yang digunakan oleh para anbiya, oleh para wali, oleh para ulama untuk bisa menjadi walinya Allah, gitu ya, untuk bisa menjadi walinya Allah karena ketakutannya gitu terhadap istri. Mungkin secara penuh waktu saya berikan langsung saja kepada Ustadz agar kita bisa mempelajari kitab ini lebih panjang waktunya. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyam rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa 'ilman nafi'an mubarakan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Teman-teman sekalian, memang dalam sebuah rumah tangga itu pasti ada cekcok dan lain sebagainya. Jadi cekcok dalam rumah tangga itu biasa, tapi jangan sampai dijadikan kebiasaan. Jadi memang antara dua orang, likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu mempunyai prinsip sendiri-sendiri, pendapat sendiri-sendiri. Allah ini mempertemukan dua kepala yang berbeda isinya. Tentu dalam pertemuannya ini tidak terus berjalan seiringan terus satu misi, satu pendapat, tentu tidak.
pasti ketika perjalanannya itu ada yang laki-laki ini pengen ke timur, yang perempuan ini pengen ke barat. Yang laki-laki pengen merah, yang perempuan ini pengen hijau. Itu biasa. Maka kalau kita ingin menikah dengan orang yang cocok dengan kita, maka selamanya kita tidak akan pernah menikah. Rumah tangga itu kita tidak mencari yang cocok. Tapi kita bagaimana rumah tangga itu adalah seni untuk mencocokkan satu sama lain. Jadi rumah tangga itu, membangun rumah tangga itu bukan mencari yang cocok. Seumur hidup kita tidak akan bisa mendapatkan yang cocok. Yang seia sekata, yang tua, nggak bisa, nggak mungkin bisa itu. Maka bagaimana caranya? Kita membangun rumah tangga itu berusaha untuk atau seni untuk mencocokkan satu sama lain. Dan tentunya dalam perjalanan itu kita harus mempertebal kesabaran kita ya. Karena kita sudah hidup bersama orang lain. Dalam artian kita hidup sendiri. Kalau kita hidup sendiri, semau kita, seenak kita. Jam sekian saya tidur, jam sekian saya makan, jam sekian saya nonton, jam sekian saya ngopi, jam sekian saya pegang HP. Seenak kita. Karena kita masih sendiri. Tapi ketika kita sudah hidup dengan orang lain, yang mana hak dan kewajiban itu juga harus kita penuhi. Orang lain itu, suami kita mempunyai hak dan kewajiban. Istri kita mempunyai hak dan kewajiban. Belum lagi nanti kita punya anak. Makanya pepatah Inggris itu kan pernah mengatakan seperti ini. Tolong kalau misalnya saya keliru dibenerin ya, karena saya nggak ahli bahasa Inggris. Life is art. Jadi hidup itu sebuah seni. Ketika kita hidup sendiri, misalnya yang jomblo-jomblo, bagaimana caranya mengatur hidup itu dengan penuh dengan kesenian. Kalau masih jomblo, prestasi terus naikkan, tingkatkan prestasi itu. Cari pengalaman sehebat-hebatnya, seluas-luasnya. Agar apa? Agar pengalaman itu bisa diceritakan untuk istri atau anak-anak nantinya. Ketika nanti setelah selesai kesendirian ini menikah, maka ada seni di situ. Bagaimana seni menjadi suami, menjadi istri. Setelah nanti punya anak, maka kita mempunyai juga harus improvisasi dalam hidup kita. Bagaimana kita mempunyai seni untuk menjadi orang tua yang mempunyai anak satu. Belum lagi mempunyai anak 2 dan lain sebagainya, 3, 4 dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tua, kita menjadi kakek nenek. Maka kita harus mempunyai improvisasi hidup. Bagaimana kita mempunyai seni menjadi kakek. Maka hidup ini sejatinya adalah seni. Bagaimana kita mengambil peran dalam seni itu sebagai satu, orang yang masih single. 2, misalnya, sebagai suami atau istri. Kemudian orang tua dan lain sebagainya. Maka hidup ini memang seperti itu. Ada kalanya ketika kita menjalani hidup ini, ada takdir yang memihak pada kita. Dan ada takdir-takdir yang tidak memihak kepada kita. Tinggal bagaimana kita menghadapi dan menjalani takdir itu dengan seni yang kita punya, termasuk di sini dijelaskan dalam kitab ini bagaimana para ulama, para wali, para nabi itu sangat seniman sekali dalam membuat kehidupan mereka, suami istri, berpasang-pasangan. Seni itu mereka curahkan dalam kesabaran, dalam kekaleman menghadapi istri dan suami. Seperti contoh yang kemarin terakhir kita singgung tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dipukul sama istrinya dengan apa? Dengan kayu yang untuk untuk kayu yang kayu bakar ya. Kayu bakar kompor itu ya. Kompor zaman dulu kan masih pakai kayu bakar dan ada kayu yang untuk
kayu bakar itu, dan tentunya kayu itu masih panas dan kayu itu juga hitam. Syekh Ahmad Ar-Rifai, seorang wali besar, itu dipukul sama istrinya, dia diem saja. Dan ternyata itu yang membuat makomnya tinggi di akhirat. Karena santrinya mimpi bahwasanya beliau di surga, berkali-kali mimpi itu terjadi. Sekarang kita akan belajar, meneruskan kisah salah satu wali juga yang amat luar biasa. Di sini disebutkan bahwasanya qala al-allamah Abu Ya'qub Yusuf ibnu Yahya At-Tadili rahimahullahu taala fi kitab Tashawuf ila Rijali Tasawuf. Dalam kitab At-Tashawuf ila Rijali Tasawuf itu disebutkan sebuah riwayat, sami'tu Abdan Nur ibni Ali yaqulu sami'tu Syekh Abu Muhammad Salih ibnu Yansar yaqulu ghairu ma marrah ightamma Syekhuna Abu Muhammad Abdul Razzaq. Jadi salah seorang syekh yang bernama Abdul Razzaq ini beliau galau. Jadi, seorang syekh kiai itu ya pernah galau lah. Ustadz itu apalagi, wah paling banyak galaunya. Galau karena min amrin kana bainahu wa baina zawjihi. Galau karena hubungan dengan istrinya. Entah habis dimarahi, entah bagaimana, yang penting dia ada konflik lah. Ya mungkin sedikit sama dengan yang itu. Pokoknya dia ini mempunyai konflik dengan istrinya, Syekh Abdul Razzaq ini. Fa'tazalaha. Akhirnya dia tinggalkan sementara istrinya. Dan dia menyepi. Menyepi di Zawiyah Dhinnun Al-Misri. Di tempat khalwatnya Dhinnun Al-Misri. Salah seorang wali di Mesir. Ilaihi yauman. Lalu kami, santri-santrinya ini menjenguk Syekh. Fawajadnahu qad talattaha bid-dima'i wa ra'su majruhun. Ketika kami sowan kepada Syekh Abdul Razzaq ini yang sedang menyepi ya, yang sedang berada di zawiyahnya Syekh Dhinnun Al-Masri, tiba-tiba kita dapati kepalanya itu penuh dengan darah dan terluka. Syekh Abdul Razzaq ini terluka kepalanya. Ya bahasa kita mungkin bocor lah. Fahaddatsani, Syekh Abdul Razzaq itu bercerita, annau kana bizawiyah billail wa babuha mughlaq. Suatu malam dia berada di situ, itu malam itu pintu ruangan itu tertutup. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang yang membuka pintu itu. Fanfataha, lalu terbuka pintu ruangan itu dan masuk. Berkata, "Man anta?" Lalu Syekh Abdul Razzaq ini ngomong, "Siapa engkau?" Faqala ana Musa Al-Harawi. Saya Musa Al-Harawi. Seorang wali juga ini. Ini wali-wali semua ini. Qala Abdul Razzaq mengatakan, faqala li, lalu Syekh Musa Al-Harawi itu mengatakan kepadaku, "Isma'u hadits." Dengarkan, saya mau nasihati kamu. Kemudian Pak Ansha yuhadithuni an nafsi wa lam yusarrih, menceritakan tentang dirinya, tapi tidak menjelaskan bahwasanya itu adalah dirinya. Jadi Syekh Musa Al-Harawi ini menceritakan ada orang seperti ini, padahal itu adalah beliau. Cerita tentang apa? Dhahaba rajulun ila waliyyin min al-awliya sami'a bihi fasara ilaihi masirata ashhur. Fadakhala al-bala' al-bidail. Jadi salah seseorang itu datang ke wali. Wali di sini adalah yaitu Syekh Musa Al-Harawi yang mendatangi Syekh Abdul Razzaq tadi itu. Suatu ketika ada orang datang ke wali. Dia menempuh berbulan-bulan perjalanan. Ketika dia mau masuk ke rumah wali itu, dia mendengar laki-laki ini yang datang ke wali itu mendengar ucapan istri wali itu yang mencerca dan menghina wali itu. Apa kata istri itu? Khudh ya murai.
Wallahi law aliman nasu minka ma'alam larojamuka bil hijar. Hei orang yang sering pamer. Andaikan orang-orang di luar sana tahu seperti apa yang saya tahu tentang dirimu, tentu mereka akan merajammu dengan bebatuan. Istri wali itu ngomong seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya laki-laki yang mau tadi itu, yang mendatangi wali ini, taghayyara dhannuhu. Dia akhirnya berburuk sangka kepada wali. Masa iya yang saya datangi ini wali? Istrinya kok sampai ngomong seperti itu. Andaikan orang lain di luar sana tahu tentang dirimu seperti aku tahu tentang dirimu, andaikan dapuranmu itu diketahui orang di luar sana seperti yang saya ketahui, pasti orang-orang itu akan melemparimu dengan batu, dibunuh kamu. Karena sebetulnya yang paling tahu tentang diri kita adalah istri kita atau suami kita. Kemudian apa? Datang kepada wali yang dicerca oleh istrinya itu. Dia ngomong seperti ini. Ataitu ila hadza syekh la tabarruk bi ru'yatihi. Saya datang ke sini untuk melihatnya agar saya ini bertabarruk, mendapatkan berkahnya. Dan ternyata ngomelnya seperti itu kepada dia. Jadi meragukan kewaliannya. Ini benar wali apa tidak ini? Masa wali dietrek-etrek itu? Wali dihina-hina sama istrinya. Akhirnya besoknya ini sudahlah, saya sowan lah, saya sudah jauh-jauh datang berbulan-bulan perjalanan, masa iya saya nggak sowan ke wali ini. Akhirnya wali sowan ke wali tersebut. Ternyata istrinya ngomong, nggak ada. Suami saya sedang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Akhirnya orang ini loh, ternyata wali ini disuruh istri kayu bakar. Harusnya kan dia punya santri-santri, punya murid-murid. Muridnya lah yang cari kayu bakar. Tapi dia mau-maunya disuruh istrinya cari kayu bakar. Akhirnya dia pergi ke hutan untuk mencari wali ini. Fadhahaba ilal ghabah. Fawajada syekh ma baina syajar wal asad yukassir lahu hatab. Ketika dia masuk hutan, dia melihat wali itu, syekh itu. Dia berada di sampingnya pohon, dan di samping dia ada singa yang sedang kalau bahasa kita memetik ranting. Di singa itu memutus ranting-ranting pohon itu untuk menjadi kayu bakar. Lalu setelah selesai, fajama asy-syekh warabatahu bil habl. Setelah selesai terkumpul semua di ini sama wali ini. Kayu bakarnya dikumpulkan di tali dan diletakkan di atas punggungnya al-asad, singa. Jadi singa itu tunduk kepada syekh ini. Fahamalahu al-asad ila an qarba min al-amran. Fa'anzala syekh al-hataba an dhahri wa raja'a al-asad ila al-ghaba. Ketika sudah dekat di jalan gitu ya. Akhirnya ini kan kayu-kayu bakar yang sudah beliau kumpulkan itu di atas punggungnya singa, diambil lagi, kemudian singa ini kembali ke hutan. Jadi seakan-akan singa itu tunduk kepada syekh. Kemudian laki-laki yang sowan tadi itu, yang ingin menemui syekh wali ini, itu langsung dia mencium tangannya. Ya sayyidi, bimanil tahadzal maqam. Hai syekh, kok bisa jenengan ini sampai singa itu tunduk kepada jenengan? Apa rahasianya? Kok bisa jenengan ini sampai pada kedudukan seperti ini? Apa kata syekh, kata wali ini? Bisa beri alama sami'tal barihah. Saya bisa seperti ini. Singa itu bisa tunduk kepada saya. Ya karena saya bersabar atas apa yang kamu dengar. Apa yang didengarkan? Semalam dengar apa dia? Dengar bahwasanya istri syekh itu, istri wali itu mengatakan,
andaikan orang-orang di luar sana tahu apa yang saya ketahui tentang dirimu, maka mereka akan merajammu, mereka akan melemparimu dengan bebatuan. Tapi Syekh Wali itu tidak membalasnya dan diem saja. Dan ternyata dengan kesabarannya menghadapi istrinya itu sampai mempunyai sebuah karomah, yaitu singa di hutan itu tunduk kepada beliau. Ini yang diceritakan oleh Syekh Musa Al-Harawi kepada Syekh Abdul Razak yang tadi itu galau. Padahal sebetulnya itu adalah beliau, yaitu Musa Al-Harawi itu. Akhirnya Syekh Musa Al-Harawi itu setelah menceritakan itu kepada Abdul Razak, Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan seperti ini. Wa anta ya Abdul Razak, engkau hai Abdul Razak, wa da'alakallahu ta'zim fi qulubi ahli al-masyriq wal maghrib. Semua penduduk bumi ini itu takzim kepada engkau, hormat kepada engkau, memuliakan engkau. Wasakharahum laka illa ajuzan wahida. Semua penduduk bumi itu tunduk kepada engkau. Dan hanya satu yang ditentukan oleh Allah kepada engkau. Siapa itu? Istrimu, kata Syekh Musa Al-Harawi. Jadi jangan salah, kiai-kiai itu salimnya nunduk. Tapi belum tentu ia bisa menundukkan istrinya. Jadi bisa jadi seperti Syekh Abdul Razak ini, yang mana seluruh penduduk bumi, mulai timur sampai barat, itu tunduk semua. Kecuali satu, kata Syekh Musa Al-Harawi. Allah menundukkan semua penduduk bumi kepadamu, tapi kecuali satu orang, yaitu istrimu sendiri. Masa iya kamu nggak sabar sama istrimu? Orang jutaan orang itu tunduk kepada kamu, masa iya satu tok saja yang nggak tunduk, yaitu istrimu, kamu masih nggak sabar? Sampai akhirnya di ruangan itu, ketika malam itu, Syekh Abdul Razak teriak. Teriaknya itu karena apa? Kan merasa, ya Allah, saya ini lemah, saya nggak bisa bersabar. Saking dia teriak itu, sampai dia pingsan dan dia terjatuh. Paginya, kepalanya bocor. Nah, saat itu, istrinya itu, Syekh Abdul Razak ternyata kepalanya bocor. Kenapa? Beliau cerita seperti itu. Karena saya pingsan mendengar kisah Syekh Musa Al-Harawi, ada seorang wali yang dicerca oleh istrinya, tapi dia bersabar. Dan ternyata dengan kesabarannya menghadapi istrinya itu, sampai-sampai singa itu tunduk kepadanya. Jadi luar biasa. Sebetulnya bisa bersabar menghadapi orang lain. Bisa bersabar menghadapi murid-muridnya. Bisa bersabar menghadapi bawah-bawahannya. Tapi ketahuilah bahwasanya yang terbesar adalah ketika kita bersabar menghadapi pasangan kita masing-masing. Dokter sabar menghadapi pasiennya. Kiai sabar menghadapi santri-santrinya. Guru sabar menghadapi murid-muridnya. Dosen sabar menghadapi mahasiswa-mahasiswanya. Direktur sabar menghadapi bawahan-bawahannya. Tapi sebetulnya tingkat kesabaran yang menguji dia adalah ketika dia bersabar menghadapi istri atau suaminya. Inilah tingkat kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalau ingin mengetes kesabaran, tinggal apakah kita sabar kepada istri kita, kepada suami kita atau tidak. Karena apa? Mudah sekali sabar kepada orang lain di luar rumah kita. Sabar menghadapi sabar menghadapi bawahan, sabar menghadapi sopir, sabar menghadapi mahasiswa, itu mudah sebetulnya. Tapi kalau sabar menghadapi orang yang selama ini bersama dengan kita, yang hampir 24 jam, yaitu istri kita, itulah tingkat kesabaran yang luar biasa. Oleh karenanya pada bab selanjutnya, pada halaman 22 disebutkan bahwasanya sabar terhadap istri atau pasangan itu merupakan pahala yang sangat besar sekali. Salah seorang tabi'in yang bernama Ka'bul Ahbar,
dia sebetulnya ini hidup di zaman Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah masih hidup, Ka'ab al-Ahbar ini dia tidak masuk Islam. Dan dia masuk Islam ketika pada pemerintahannya Umar bin Khattab. Sehingga dia tidak bisa dimasukkan dalam golongan sahabat. Kenapa? Karena waktu dia melihat Rasulullah, dia tidak dalam keadaan Islam. Sahabat itu adalah orang yang melihat Rasulullah dan dia saat itu menyatakan Islam sampai dia mati dalam keadaan Islam. Ka'ab al-Ahbar melihat Rasulullah, tapi dia tidak menyatakan keislamannya. Dan dia menyatakan keislamannya setelah apa? Setelah pada pemerintahan Umar bin Khattab. Sehingga dia disebut tabi'in. Ka'ab al-Ahbar mengatakan seperti ini. Rahimahullahu ta'ala. Man sabara ala adza imraatihi a'tahu ta'ala minal ajr ma a'ta Ayyub alaihissalam. Suami yang dia sabar terhadap istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala Nabiullah Ayyub alaihissalam menghadapi istrinya. Istri, wa man sabarat ala adza zawjiha. Istri yang dia sabar terhadap suaminya, a'taha Allah ta'ala minal ajr mithla ma a'ta Asiyah binti Muzahim binta Muzahim radhiyallahu anha. Istri yang sabar menghadapi suaminya, Asiyah binti Muzahim, yaitu istri dari karya Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi para waliullah, para wali-wali Allah itu justru malah ketika mempunyai istri yang galak atau suami yang galak, itu menjadi barometer untuk mengukur tingkat kesabarannya sesungguhnya. Sesungguhnya tingkat kesabarannya sampai mana? Nah, itulah diukur dari sabar menghadapi istri atau suami. Dan itu merupakan tahdhibun nufus. Jadi justru itu ketika mempunyai istri yang cerewet, istri yang marah-marah. Karena apa? Karena dengan Allah memberikan istri jadi wali. Sekereng apapun ya, segarang apapun, semarah apapun istri, itu kalau misalnya suami bisa membuat tangga itu, maka ya carilah kalimat yang menarik sekali. Masih dari Imam Asy-Sya'rani, seorang tokoh sufi. Beliau ngomong seperti ini. Jadi Imam Asy-Sya'rani itu ngomong seperti ini. Orang-orang soleh itu ketika dia mendapati istri atau budak, dia ketika melihat seorang perempuan atau budak yang akhlaknya itu buruk, justru malah mereka itu menikahi perempuan itu atau membeli budak itu. Ini enggak yang jomblo-jomblo ini. Mencari istri yang tidak berakhlak malah. Mencari istri yang ada di jalanan, yang ada di klub malam dan lain sebagainya. Berani nggak kira-kira? Kalau memang benar-benar soleh, janganlah. Tapi kalau benar-benar soleh, maka bisa begini. Jadi kata Imam Sya'rani, orang-orang soleh itu, kalau melihat perempuan yang dia itu nggak punya akhlak, atau budak yang dia itu akhlaknya buruk, itu malah dinikahi atau dibeli. Karena apa? Ini merupakan ladang dakwah.
Kalau sudah alumni pesantren, akhlaknya bagus, wis itu gampang itu zona aman itu. Zona aman. Jadi beliau mengatakan seperti itu. Jadi orang-orang soleh itu kalau lihat perempuan yang dia itu nggak berakhlak, justru malah dia ingin menikahinya. Dengan harapan apa? Itu tadi. Merubahnya. Ini saya ingat guyonan di pesantren dulu. Ini guyonan yang salah tapi juga benar. Benar tapi juga salah. Dulu nanya seperti ini. Ayo, kalau misalnya kamu dihadapkan oleh perempuan yang pertama dia itu rupanya cantik, mukanya cantik, tapi akhlaknya jelek. Yang kedua perempuan mukanya jelek, tapi akhlaknya bagus. Kamu milih yang mana? Kata teman saya itu. Tentu ketika ngobrol kami yang ngomong, ya karena anak pesantren kan, dan belum kenal ini seperti ini. Kenal buku ini. Kami menjawab, ya yang bagus lah akhlaknya, yang bagus agamanya, biasa. Jawaban santri itu. Tapi ada teman yang nyeletuk, ya, sepertinya ini juga ini. Teman saya ini. Dia jawab nggak seperti itu. Enggak. Saya akan milih yang wajahnya cantik, akhlaknya jelek. Wih, kami semua, iya masuk cantik seperti ini kan. Dia memberikan alasan. Hei, dengar dulu. Kalau wajah itu sulit dirubah. Tapi kalau akhlak insya Allah bisa merubah saya. Jadi dia bisa merubah, tapi untuk membuat perempuan cantik itu dia sepertinya kurang bisa. Ini juga guyonan yang salah, tapi benar-benar juga salah. Tapi semua itu sekarang sudah bisa disalahkan semua, karena yang jelek pun sekarang bisa menjadi cantik dengan make up dan lain sebagainya. Pokoknya dibandani itu ya. Pokoknya dia istri itu disuruh beli apa saja itu. Insya Allah jadi cantik-cantik sendiri. Inilah wali-waliullah, orang-orang soleh dulu itu, kata Syekh Imam Sya'rani seperti itu. Min a'zami husnil khuluq sabruka ala man taqdiru ala tanfidhi ghadabika fihi thumma tatruku kazaujatika. Salah satu puncak akhlak yang baik itu adalah ketika kamu mampu marah kepada orang seperti istri atau anakmu, tapi kamu meninggalkan marah itu. Mata ke bawah, kiai ke santrinya, dosen ke mahasiswanya. Itu kan bisa saja marah. Orang tua ke anaknya. Bisa saja marah. Tapi ketika kita mampu marah itu, kapan saja kita mampu marah kepada mereka. Tapi ketika kita tinggalkan amarah dan marah itu termasuk puncak dari budi pekerti. Luar biasa. Jadi ulama-ulama tazkiyatun nafs itu luar biasa. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Ketika mereka marah itu justru malah mereka memaafkan. Ini ada yang menarik lagi juga dari salah seorang filosof kenamaan yang bernama Sokrates. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman yang di kampus itu, nama-nama Sokrates tidak asing lagi. Dia merupakan filosof yang sangat terkenal. Dia salah satu murid dari Pitagoras. Pitagoras juga salah seorang filosof juga yang luar biasa juga. Apa kata dia? Ketika dia itu dikatakan seperti ini, diperintahkan untuk menikah. Sokrates. Kalau dalam bahasa Arab itu Sukrot ya. Sukrot, sin qaf ro alif to. Latinnya Sokrates. Ketika Sokrates ini disuruh untuk menikah, Sokrates, menikahlah kamu. Apa kata dia? La budda min an nuzawwijaka Sokrates, kita harus menikahkanmu atau menikahlah. Qala, dia berkata Sokrates ini, in kana wala budda faltakun imra'atun qabihatal wajhi sayyi'atal khuluq. Kalau saya harus menikah, maka carikan perempuan yang paling jelek mukanya dan paling buruk
akhlaknya. Luar biasa. Sokrates. Ayo berani. Ini tingkatannya sudah tinggi. Gak bisa ini. Lalu mereka menjawab, loh, kenapa? Nah, umumnya kan laki-laki itu mencari yang cantik, yang akhlaknya baik, dan lain sebagainya. Apa kata Sokrates? Yang pertama, saya pengen perempuan yang buruk muka. Li'alla tahinna nafsi ila ijtima'iyah. Agar diri saya itu nggak pengen kumpul dengan, nggak kangen terus, nggak terikat dengan dia. Kemudian wa amma tsani, yang kedua, kenapa saya milih perempuan yang buruk akhlaknya? Agar saya bisa melatih diri saya untuk lebih sabar. Nah, ini luar biasa. Ini tingkatan-tingkatan laki-laki yang sudah tidak mampu. Laki-laki biasa seperti saya, seperti Munir, Al-Ghimizan ini untuk mencapainya itu sepertinya susah. Tapi perlu belajar. Kalau saya ingat daunnya Gus Baha itu kan, punya istri cantik itu ya cobaan, punya istri jelek itu ya coba. Jadi kalau sama-sama cobaan ya sudahlah. Ya sudah, menikah saja lah. Itu teman-teman. Jadi luar biasa sekali para wali-waliullah itu ketika mereka sabar menghadapi istri-istri mereka. Ini waktunya sudah habis atau masih ada? Jam berapa sekarang? Sudah setengah jam lebih saya menyampaikan materi. Mungkin ini saja. Kita lanjut dengan tanya jawab. Sebetulnya ini masih panjang dan sangat bagus sekali pada berikutnya. Karena kita dilarang untuk menisbatkan kesalahan-kesalahan atau akhlak-akhlak yang buruk istri kita itu kepada mereka. Jadi apapun yang dilakukan istri kita itu adalah kesalahan kita. Saya ingat pernyataan salah seorang ini ya, artis ya, Gading Martin ya. Pokoknya apapun yang salah itu adalah pihak laki-laki. Ternyata ungkapan itu diungkap para wali-wali Allah di kitab ini, bahwasanya ketika istri itu marah kepada kita, ketika hubungan kita itu jelek dengan istri kita, bisa jadi saat itulah hubungan dengan Allah itu dalam keadaan tidak baik. Jadi luar biasa. Jadi para wali-wali Allah ini di bab selanjutnya itu selalu meng-cross check. Kalau istri saya itu marah-marah kepada saya, kalau istri saya itu jengkel kepada saya, kalau hubungan suami istri saya, hubungan rumah tangga saya ini nggak bagus, berarti saya sedang tidak baik dengan Allah. Itu rumus yang digariskan oleh para waliullah dalam kitab ini. Ini kalau saya baca satu persatu kalimatnya itu panjang sekali. Di antaranya juga dalam kitab Tambiul Muhtarin itu ya, kitab Minanul Kubro dan lain sebagainya. Itu saya ringkas saja bahwasanya agar besok kita sudah masuk kepada kisah-kisah para nabi dan para sahabat ketika mereka menghadapi istri mereka. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Muhammad, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Jadi ketika istri kita itu sedang marah kepada kita, teman, atau suami kita itu marah-marah kepada kita, bisa dipastikan hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik. Itu rumus rumah tangga yang digariskan oleh para wali-wali kita, para waliullah adalah seperti itu. Ketika dalam hubungan suami istri itu ada cekcok, maka berarti ada hubungan
di antara mereka dengan Allah ini yang tidak baik. Ternyata ketika saya cross check kepada diri saya, ya biasalah. Karena jarang sekali, ya sedikit-sedikit lah marahnya, nggak lama-lama. Ketika saya cross check, iya benar. Saat itu saya sedang nggak baik dengan Allah. Saya sedang maksiat kepada Allah. Saya sedang hubungan saya tidak baik kepada Allah. Jadi kalau misalnya hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita kok ada cekcok, sedang tidak baik, berarti kita harus mengkoreksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan antara suami dan istri atau istri dan suami dan hubungan dengan Allah hampir sama ya, satu jalan. Satu kali tarikan. Ketika kita senggang dengan istri kita, berarti kita senggang dengan Allah. Ketika kita senggang dengan Allah, kita renggang dengan Allah, renggang dengan istri. Jadi kalau hubungan kita baik dengan Allah, otomatis hubungan kita baik dengan istri. Kalau hubungan kita baik dengan istri, otomatis hubungan kita baik dengan Allah. Itu sudah rumus itu, teman-teman. Rumus yang sudah digariskan oleh para ulama. Sehingga hubungan kita dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita, itu satu jalur dengan hubungan kita dengan Allah. Gak mungkin ketika hubungan dengan Allah bagus sekali, kemudian dengan istrinya jelek. Gak mungkin. Berarti ada yang hubungannya dia dengan Allah. Mungkin dia kurang mengkoreksi. Atau mungkin dia terlalu pede, bahwasanya dia terlalu dekat dengan Allah. Padahal tidak seperti itu. Jadi sekecil apapun jarak dengan Allah, maka sekecil itulah jarak kita dengan istri kita. Sedekat apapun kita dengan Allah, maka sedekat itulah kita dengan istri kita. Apapun kita dengan Allah, maka sejauh itulah kita dengan istri kita. Karena hubungan kita dengan istri kita itu satu jalur, satu kali tarikan dengan hubungan kita dengan Allah. Maka disinilah kita akan mendapatkan pelajaran ya dari konsep yang telah ditulis oleh para ulama, para wali-wali kita, bahwasanya ketika kamu ada apa-apa dengan istrimu marah-marah, suamimu marah-marah, maka ceklah dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa yang telah kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu sudah pasti. Para wali-wali itu membuktikan seperti itu. Dan ketika saya membaca tadi itu, kemudian saya merenungkan, iya ya, benar juga. Benar juga konsep seperti itu. Karena saya sendiri sudah beristri kan, jadi saya juga hal semacamnya saya koreksikan kepada diri saya dan ternyata benar itu. Dan ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa sekali dari para ulama kita, wali-wali kita. Sehingga ketika dalam tangga itu ada konflik, maka kita harus memperbaiki diri kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hubungan kita dengan istri dan suami kita itu juga semakin membaik. Saya kira itu bahasa sementara untuk penjelasan saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab kalau memang ada, kalau tidak ya kita lanjutkan dengan doa. Saya kembalikan ke moderator Mbak Zara. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz untuk materi malam ini. Cukup menggelitik gitu bagi saya. Kalau misalnya Ustaz ya, setelah andai kata 1000 lelaki yang mengikuti kajian ini dan mereka berlomba-lomba untuk menjadi laki-laki soleh dan mencari hubungan tidak baik, rasanya akan menjadi bingung ini untuk saya dan teman-teman perempuan lainnya kayaknya Ustaz ya. Nah, ini akan jadi challenge juga untuk para teman-teman jombloan ya malam hari ini yang hadir dalam kegiatan kita. Bisa nggak tuh challenge-nya di SF tuh dari Ustadz gitu. Kalau ada perempuan yang cantik tidak baik, terus atau nggak cantik deh, nggak baik, mau apa enggak gitu ya. Ya untuk partisipan silakan barangkali ada yang mau bertanya. Oh Muhammad Mizan, insya Allah. Bagi Mizan ini sepertinya levelnya sudah beda ya. Ada yang ingin bertanya barangkali pada Ustadz?
ini jarang gitu saya momen penting ini untuk para jembulan untuk bertanya, karena ini jujur Ustaz ya, saya ini kan kuliah Ustaz ya, bimbingan konseling Islam, konsentrasi konseling keluarga gitu, dan dalam mata kuliah konseling pranikah, konseling keluarga sakinah ini poin ini aja saya nggak dapat di kuliah gitu, justru saya dapat pada malam hari. Jadi harus menjadi mata kuliah khusus ini, diktat bukunya. Bukunya harus jadi diktat ini. Iya, harus diajukan ini ke Kaprodi ini. Gitu. Ada yang ingin bertanya? Saya Zahra. Oh iya, Mas Mizan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz mengenai dalam Al-Quran bahwa orang yang baik akan mendapatkan yang baik, perempuan yang solehah adalah untuk lelaki yang soleh, seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan yang tadi bahwa kita bagaimana bisa tantang untuk yang soleh, yang baik, atau anggaplah yang santri berani untuk mengambil yang non santri begitu sebagai pasangannya. Terima kasih Ustaz. Ya. Silahkan dijawab Ustaz. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Bahwasanya orang-orang yang baik, laki-laki yang soleh itu akan mendapatkan perempuan yang soleh dan sebagainya. Lalu bagaimana ketika ada kasus seperti ini? Suaminya baik, istrinya jelek. Jelek maksudnya akhlaknya. Atau sebaliknya. Sebetulnya seperti ini. Allah itu mengirimkan pasangan kepada kita. Melengkapi kita. Untuk memperbaiki kita. Jadi ketika kita mendapatkan pasangan yang baik, itu pada dasarnya Allah itu menginginkan kita untuk menjadi orang yang baik. Ketika Allah mengirimkan kepada kita pasangan soleh atau solehah, yang mana kita ini belum soleh atau belum solehah, maka itu disitulah Allah menginginkan kita menjadi orang yang soleh dan orang yang solehah. Karena apa? Karena tidak ada dalam sejarah itu yang saya tahu ya, atau dalam Al-Quran, orang itu mendaku dirinya sebagai orang yang soleh. Misalnya Mizan, alumni pesantren, saya ini orang soleh, maka saya harus mendapatkan perempuan yang solehah. Karena nggak ada. Dalam rumusnya itu, para nabi itu, bahkan para nabi. Nabi Yusuf saja doanya, ini muslimah wa'alihid bisok wa'alihid. Masih minta bahwasanya dikumpulkan ke golongan orang-orang yang soleh. Nabi Syuaib, satajiduni insyaallahu minas salihin. Tidak memastikan dirinya sebagai orang yang soleh. Maka teman-teman, sebetulnya ketika kita sudah minta kepada Allah dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mendapatkan jodoh seperti itu pada hakikatnya bahwasanya Allah menginginkan kita ini menjadi orang yang soleh. Oleh karenanya ada pelajaran sebetulnya ya, pranikah ya, mempersiapkan diri untuk menikah dan sebagainya. Maka ini yang penting. Berapa banyak perceraian terjadi? Karena apa? Karena pada hakikatnya mereka itu tidak tahu tentang pernikahan. Yang penting nikah. Yang ada dalam otak mereka adalah hanya hubungan badan saja dan sebagainya. Nikah itu tidak itu sebetulnya. Nikah itu jauh seperti tahdhibun nufus, tahsinul akhlak dan lain sebagainya. Menikah itu justru malah untuk melatih jiwa kita, nafsu kita, diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nikah itu juga untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, siapa yang memperbaiki akhlak kita? Ya pasangan kita. Suami atau istri kita itu sendiri. Jadi nggak masalah. Dan bukan patokan sebetulnya ya. Mohon maaf, bukan patokan. Banyak kok yang bukan alumni pesantren tapi ternyata dia menjadi istri yang soleh. Dia bukan patokan. Justru yang pernah saya ceritakan kan, mohon maaf, ini ada jamaah minggu kemarin saya ceritakan toh, bahwasanya adiknya ini alumni pesantren, punya istri juga alumni pesantren. Ternyata istrinya seperti itu kepada adiknya ini. Apakah adik saya ini menceraikan atau bagaimana? Saya bilang, ya terserah adik jenengan.
Kalau adik jenengan masih bisa bersabar, maka insya Allah dia masuk surga dengan kesabarannya itu. Dia menjadi wali. Tapi kalau misalnya sudah nggak sabar, dia sudah keputusan adik jenengan. Jadi seperti itu saya kira. Dan yang terpenting adalah persiapkanlah sebelum menikah ini benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditemukan dengan jodoh yang sangat pas sekali. Jodoh yang pas itu bagaimana? Jodoh yang justru malah memperbaiki diri kita. Jodoh yang membuat nama kita semakin harum, prestasi kita semakin tinggi. Itu adalah jodoh yang pas. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mempunyai semua makhluk di dunia ini, Allah yang mempunyai manusia-manusia, perempuan-perempuan, laki-laki itu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibul li. Terlebih pada malam-malam seperti malam Minggu seperti ini, justru malah di luar sana banyak para jomblo yang mereka ke mall, mereka jamaah cari-cari perempuan, mereka mencari-cari laki-laki, ingin digoda dan lain sebagainya. Tapi justru malah teman-teman berada di kamar masing-masing, berada di rumah masing-masing, berada di ruangan masing-masing untuk justru malah mengkaji tentang Islam, mengkaji tentang bagaimana nanti berumah tangga dan lain sebagainya. Maka insya Allah, dan semoga nanti dengan adanya kajian ini akan ada pertemuan yang ternyata menjadi jodoh itu. Tapi ingat bahwasanya ngaji kita bukan itu. Jangan kemudian diniati ngaji kita untuk itu. Ngaji kita niatnya bukan untuk itu, tapi ngaji kita untuk belajar dan agar nanti pernikahan itu tidak mudah dan sebagainya. Dan bagi yang sudah menikah agar bisa mempertahankan pernikahannya. Saya kira itu. Ya, terima kasih, Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, kepada Mbak Fatimah. Barangkali mau open mic atau open video. Mbak Fatimah, atau saya bacakan saja ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sebatas mana istri bisa mengingatkan suami itu supaya meninggalkan hal-hal yang Allah ridhoi? Oh, mungkin ini batasan. Ya. Monggo Ustadz untuk dijawab. Sebatas semampu dia. Semampu. Ketika dia sudah tidak mampu lagi mengingatkan suaminya, sudah. Pokoknya dia sudah mengingatkan. Dan tidak hanya mengingatkan ya, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah dianya, agar Allah merubah tingkah lakunya yang tidak diridhai oleh Allah itu menjadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat makalah salah seorang kiai, Kiai Marzuki Mustamar atau kiai siapa itu? Bukan, Kiai Mas Duki Mahfud seingat saya. Pokoknya kiai dari Malang, Jawa Timur. 24 jam antara suami istri itu udah bisa saling menjaga. Pagi suami pergi kerja, si istri nggak tahu. Suami di pekerjaannya, di tempat kerja itu bagaimana, nggak tahu. Apakah benar-benar kerja? Suami juga seperti itu toh. Nggak tahu istri di rumah ngapain. Apakah benar-benar di rumah itu dia melakukan haknya atau justru malah sebaliknya. Oleh karenanya suami istri itu tidak bisa menjaga 24 jam. Maka bagaimana caranya agar bisa menjaga? Maka jagalah suamimu, jagalah istrimu dengan doa. Jadi Mbak Fatimah, jenengan sudah mengingatkan itu sudah bagus. Sebatas mana? Semampunya. Dan yang paling penting adalah berdoa. Mendoakan suami Anda dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau saya boleh menerjemahkan doa itu, saya menerjemahkan seperti ini. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikan istriku, jadikanlah suamiku, jadikanlah anak cucuku, keluargaku, penghias mata, penghibur lara, penentram jiwa. Jadi qurrata a'yun itu adalah 3. Qurrata a'yun itu penghias mata, dilihat itu enak. Penghibur lara, menghibur kita.
penentram jiwa. Nah, qurrata ayun itu. Makanya kalau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun itu yang mantap. Maka insya Allah suami itu bisa berubah. Yang suami yang marah-marah itu bisa berubah. Istri yang ngomel-ngomel itu bisa berubah. Karena kekuatan kita untuk menjaga pasangan kita itu di doa sebetulnya. Karena apa itu tadi? Selama 24 jam kita tidak bisa menjaga. Buktikan saja, buktikan. Kalau misalnya kita lupa mendoakan suami kita lupa mendoakan istri kita, itu pasti hubungan dengan suami atau istri mesti kalau dengan penuh menghayati, dengan penuh khusyuk, maka insya Allah akan harmonis. Dan insya Allah suami atau istri itu akan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung dari kekuatan doa si istri atau si suami itu tadi. Baik, Terima bagaimana kasih, Mbak Mbak Fatimah sudah terjawab? Untuk pertanyaan pertama tadi Mas Mizan sudah terjawab atau kurang puas? Masih ada pertanyaan lanjutan? Alhamdulillah puas. Mbak Fatimah bagaimana? Atau masih ada yang lain? Satu pertanyaan lagi mungkin ya, barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan, boleh lambaikan tangan. Boleh langsung open mic. Alhamdulillah, syukran atas jawabannya. Alhamdulillah. Sudah cukup barangkali ya? Cukup saya kira. Ya, sudah cukup. Terima kasih Ustadz untuk waktunya. Poin terakhir mungkin yang bisa kita tarik gitu dalam kajian malam hari ini, bahwa ya pernikahan itu sama dengan implementasi komunikasi kita dengan Allah, begitu Ustadz ya. Dan mudah-mudahan bukan berarti kita yang masih jomblo ini tidak menguatkan komunikasi, tapi justru dimulai dari sekarang kuatkan komunikasi. Siapa tahu kasih kita bertemu di saluran yang sama. Asik. Aduh, kok jadi saya ini yang begini tadi ya. Ya Ustaz, kita akhiri kajian malam ini dengan doa dulu dari Ustaz. Monggo Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka أن عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا غفار يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, ya Allah. Jadikanlah istri kami, suami kami, keluarga kami, anak cucu kami, penghias mata, penghibur lara, penentram jiwa. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia ini, ya Allah. Kebaikan sebagai suami, kebaikan sebagai istri, kebaikan sebagai orang tua. Berikanlah kami jodoh yang baik pula ya Allah. Sehingga anak cucu kami menjadi orang-orang yang baik. Dan jadikanlah kami orang yang baik pula ya Allah. Yang selalu berbaik sangka, yang selalu berbuat baik kepada pasangan-pasangan kami ya Allah. Dan dengan kebaikan itu pula ya Allah, Engkau berikan kami kebaikan kelak di akhirat, yaitu di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, kita ada foto bersama dulu. Pada Mas Mizan untuk memimpin foto bersama, dipersilahkan. Teman-teman untuk bisa on kamera ya. Baik, saya pimpin untuk pengambilan gambar. Silahkan bagi yang belum on kamera. Oke. Layar pertama ya, ada 2 layar. Alhamdulillah 30 lebih orang tadi yang ikut. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mizan. Untuk semua partisipan malam hari ini, jangan lupa minggu depan yang kita keempat. Semoga kita akan terus berlanjut sampai menuntaskan kitab satu ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk rep. Terima kasih banyak Ustaz waktunya.